kami dari kelompok 2. Perkenalkan anggota kelompok kami. Hai, saya Salvesa Agustina dengan NIM 2203056001. Hai, saya Kanaya Ratu Diandra dengan NIM 22030560007. Halo, nama aku Alikma Julianti dengan NIM 2203056018. Halo, saya Rio Saputra dengan NIM 2203056019. Halo, aku Nazifah Rahma Sapura Putri dengan NIM 2203056020. Hai, nama saya Marianus Beckham Pranandesare dengan NIM 2203056023. Halo, saya Rindi Karisma Rahayu dengan NIM 2203056039. Halo, saya Dimas Agustino dengan NIM 2203056043. Halo, nama saya Muhammad Ilham Rifki dengan NIM 2203056050. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang inovasi berkelanjutan dalam peternakan skala rumah tangga melalui pengolahan urin kambing sebagai bioaktivator kompos. Tahukah kamu, hewan ternak mengeluarkan kotoran dalam jumlah banyak sebagai hasil limbah. Apabila tidak diolah dengan baik, maka limbah ini dapat mencemari lingkungan dan membuat masyarakat terganggu. Kotoran yang masih mengandung beberapa nutrien dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Kambing termasuk penyebab dari pencemaran lingkungan karena limbah yang dihasilkan dari kotorannya. Kambing menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Pada umumnya, limbah padat dari kambing sudah banyak dimanfaatkan sebagai pupuk dasar dalam pertanian, dan limbah cair yaitu urin kambing yang belum termanfaatkan secara optimal. Produksi urin kambing per ekor mencapai 0,6 hingga 2,5 liter per hari. Jika dibiarkan, akan berdampak pada lingkungan sekitar dan menyebabkan bau yang kurang sedap. Kandungan unsur kimia di dalam urin kambing terdapat kandungan unsur hara N dan K yang sangat tinggi yang mudah diserap tanaman, serta mengandung hormon alami untuk pertumbuhan tanaman. Urin kambing mengandung kadar nitrogen sebanyak 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kotoran ternak padat. Kadar kalium 5 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan kotoran ternak padat. Urin kambing telah terbukti tidak mengandung mikroorganisme parasit berbahaya seperti bakteri Salmonella sehingga aman untuk digunakan. Limbah ternak kambing berupa feses dan urin memiliki potensi besar sebagai sumber pupuk organik karena mengandung unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Perbedaan feses dan urin kambing. Feses kambing memiliki kandungan utama berupa bahan organik dan serat yang cukup tinggi. Komponen organik dalam feses kambing berkisaran antara 40-50%, sedangkan kandungan nitrogen berada pada kisaran 1,2 sampai 2,1%, gantung pada komposisi pakan dan kemampuan pencernaan kambing. Sementara itu, urin kambing mengandung unsur nitrogen dalam bentuk senyawa seperti urea dengan kadar nitrogen total sekitar 1,13 sampai 1,5%. Selain kadarnya bisa mencapai 1,8 sampai 7,9%, serta fosfor sekitar 0,05 sampai 0,13%. Perbedaan mendasar antara feses dan urin kambing terletak pada kandungan unsur hara dan potensi bioaktifnya. Feses kambing mengandung bahan organik dan serat dengan kadar nitrogen, fosfor, dan kalium yang relatif lebih rendah dibandingkan urin. Secara spesifik, kandungan E dan K dalam feses kambing masing-masing sekitar 0,75%, 0,5%, dan 0,45%. Sebaliknya, urin kambing memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi, terutama nitrogen yang berkisar sekitar 1,35 sampai 1,50%, fosfor sekitar 0,05 sampai 0,13%, dan kalium yang cukup tinggi yaitu 0,45 sampai 2,10%, tergantung sumber dan fosfor fermentasi. Jadi, pada proses pengomposan, salah satu bahan yang bisa dimanfaatkan adalah urin kambing.
Mari kita lihat bagaimana urin dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Nah, pada slide ini memperlihatkan skema alur proses pengomposan dengan menggunakan urin. Di sini urin dicampurkan dengan beberapa komponen lain seperti sampah organik, larutan M4, asam sulfat pekat, dan aquades. Nah, kemudian mengalami proses fermentasi yang dimana udara itu sangat dibutuhkan dalam proses ini karena peran oksigen sangat penting dalam menjaga aktivitas mikroba aerobik yang bekerja dalam penguraian bahan organik. Selanjutnya, pada slide ini juga menjelaskan bagaimana proses kimiawi yang terjadi di dalam urin itu sendiri. Komponen utama urin yang berperan besar dalam proses ini adalah urea dengan rumus kimia CONH2. Reaksi ini sangat penting karena menghasilkan amonia, senyawa yang mengandung nitrogen tinggi. Amonia inilah yang menjadi fokus utamanya. Nah, amonia juga berfungsi sebagai sumber nitrogen yang sangat diperlukan oleh mikroorganisme dekomposer. Dengan kata lain, amonia yang dihasilkan dari penguraian urea tidak hanya berperan sebagai zat kimia, tetapi juga sebagai pemicu pertumbuhan mikroba yang sangat krusial dalam pembentukan kompos yang berkualitas. Selanjutnya ada manfaat mikrobiologis urin kambing dalam proses pengomposan. Penggunaan bahan-bahan alami sebagai aktivator kompos telah menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan efisiensi dekomposisi bahan organik sekaligus mendukung prinsip pertanian berkelanjutan. Di dalam tumpukan kompos, aktivitas mikroorganisme masih terbatas. Salah satu bahan alami yang menunjukkan potensi besar dalam mempercepat proses pengomposan adalah urin kambing. Urin kambing mengandung unsur hara makro, terutama nitrogen dalam bentuk urea, serta senyawa organik lainnya seperti asam amino, hormon tumbuh, dan enzim metabolik yang dapat mendukung perkembangan mikroorganisme dekomposer dalam tumpukan kompos. Ketika urin kambing ditambahkan ke dalam kompos, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap aktivitas dan populasi mikroorganisme termasuk bakteri, fungi, dan actinomycetes. Bakteri berperan dalam memecah material organik seperti daun dan jerami menjadi gula sederhana yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Sedangkan fungi memiliki kemampuan unik untuk menguraikan lektin, komponen keras yang terdapat pada jaringan berkayu yang tidak mudah diuraikan oleh bakteri biasa. Actinomycetes adalah mikroorganisme mirip jamur yang tidak hanya membantu menguraikan bahan organik kompleks, tetapi juga memproduksi senyawa antibiotik alami yang dapat menghambat pertumbuhan patogen dalam kompos. Penambahan urin kambing tidak hanya mempercepat proses dekomposisi, tetapi juga menghasilkan kompos yang lebih matang dalam waktu lebih singkat, dengan kandungan unsur hara yang lebih tinggi, serta struktur fisik dan biologis yang lebih baik. Oleh karena itu, pemanfaatan urin kambing dalam proses pengomposan tidak hanya memberikan solusi pengelolaan limbah ternak yang ramah lingkungan, tetapi juga meningkatkan efektivitas produksi organik dengan biaya rendah dan hasil yang optimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat kimia urin kambing dalam kompos. Siapa sangka, urin kambing bisa jadi bahan penting untuk membuat kompos berkualitas tinggi ketika ditambahkan ke tumpukan kompos. Urin kambing memperkaya kandungan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. 3 nutrisi utama yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh sehat dan kuat. Nitrogen mendukung pertumbuhan daun, fosfor membantu perbentukan akar, dan kalium memperkuat daya tahan tanaman. Tak hanya itu, urin kambing juga mengandung unsur mikro seperti kalsium, magnesium, dan sulfur. Nutrisi ini penting untuk memperkuat struktur sel tanaman, membantu proses fotosintesis, dan mendukung pembentukan protein alami. Dan menariknya juga, urin kambing juga membantu menjaga kelembapan tumpukan kompos. Kelembapan yang stabil ini mempercepat kerja mikroorganisme pengurai, sehingga proses pengomposan berjalan lebih cepat dan merata. Prosedur aplikasi urin kambing dalam pembuatan kompos. Yang pertama ada persiapan bahan. Yang bisa kita lakukan yaitu mengumpulkan feses kambing dan bahan organik lain seperti jerami, sisa sayuran, atau daun kering. Dan pastikan bahan tidak tercampur plastik atau bahan anorganik lainnya. Kemudian pencampuran bioaktivator. Urin kambing diencerkan dengan air bersih perbandingan ideal 1 bagian urin berbanding dengan 10 bagian air. Dapat disesuaikan tergantung kekentalan urinnya. 3.
aplikasi urin ke tumpukan kompos. Semprotkan atau siram larutan urin yang telah diencerkan ke seluruh permukaan tumpukan kompos dan pastikan penyebarannya merata untuk efektivitas dekomposisi. Lalu ada proses pengadukan, aduk dan balik tumpukan kompos selama 3-7 hari sekali. Tujuannya untuk mempercepat proses pengomposan dan mencegah pembusukan anaerob. Yang terakhir, pengaturan lingkungan kompos. Jaga kelembaban kompos agar tetap seperti spons basah, tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah. Dan pastikan ada aerasi atau sirkulasi udara yang cukup agar mikroorganisme aktif bekerja. Parameter uji efektivitas kompos secara fisik. 4 parameter uji efektivitas antara lain warna, bau, suhu, dan kadar air. Kompos matang umumnya berwarna coklat tua hingga kehitaman, menyerupai tanah humus. Warna ini menunjukkan bahwa organik telah terdekomposisi dengan baik. Bau kompos yang ideal adalah seperti bau tanah segar, tidak menyengat atau amis. Nah, jika masih tercium bau amoniak atau asam menyengat, maka proses pengomposan belum sempurna. Selanjutnya, suhu. Suhu menjadi indikator aktif atau tidaknya mikroorganisme dalam proses pengomposan. Pada fase aktif, suhu dapat meningkat hingga 50-65 derajat Celcius. Kompos yang telah matang akan menunjukkan suhu mendekati suhu lingkungan, sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius. Penurunan suhu ini menandakan aktivitas mikroba telah menurun dan dekomposisi telah selesai. Kadar air. Kadar air ideal kompos berkisar antara 40 hingga 60%. Kompos yang terlalu kering akan menghambat aktivitas mikroorganisme, sementara yang terlalu basah berpotensi anaerob dan menghasilkan bau tak sedap. Uji sederhana dapat dilakukan dengan menggenggam kompos. Bila terasa lembab tanpa ada air menetes, maka kadar airnya cukup. Nah, itu dia parameter uji efektivitas kompos secara fisik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana parameter uji efektivitas kompos secara kimia. Parameter uji efektivitas kompos secara kimia yang pertama ada pH. pH kompos ini mencerminkan kondisi asam basa yang mempengaruhi aktivitas mikroba dan ketersediaan nutrisi. Nilai pH ideal kompos adalah netral hingga sedikit basa, yaitu sekitar 6,5 hingga 8. Gunaan urin kambing yang bersifat basah dapat membantu menetralkan keasaman awal dari feses dan hijauan. Yang kedua, ada rasio karbon nitrogen. Rasio karbon nitrogen menunjukkan keseimbangan antara karbon sebagai sumber energi dan nitrogen untuk pertumbuhan mikroba. Rasio ideal kompos adalah 10:1 hingga 20:1. Rasio awal yang tinggi di atas 30:1 menunjukkan kelebihan karbon, sedangkan terlalu rendah di bawah 10:1 dapat menyebabkan kehilangan nitrogen sebagai amonia. 3 yaitu kandungan unsur hara. Kompos yang baik mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang memadai. Urin kambing yang kaya nitrogen dan beberapa mikroba aktif berperan dalam meningkatkan kandungan nitrogen serta mempercepat peluruhan bahan organik menjadi bentuk tersedia bagi tanaman. Selanjutnya yaitu parameter uji efektivitas kompos secara biologis atau mikrobiologisnya. Uji parameter biologis pada kompos adalah metode untuk mengevaluasi kualitas kompos berdasarkan aktivitas dan keberadaan mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan. Urin kambing sebagai bioaktivator kompos terkenal efektif mempercepat pengomposan dan menghasilkan kompos yang memenuhi standar kualitas sehingga perlu dilakukan pengujian secara biologis. Yang pertama adalah kandungan mikroorganismenya yang dapat ditentukan dengan uji TPC atau Total Plate Count, biasanya untuk pengukuran jumlah total bakteri heterotrof mesofilik atau bakteri yang tumbuh pada suhu sedang pada media agar yang sesuai, misalnya nutrien agar. Contoh bakteri yang mendominasi biasanya dari filum Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, dan Actinobacteria. Bakteri mesofilik berkisar 3,16 kali 10 pangkat 9 colony forming unit per gram, dan bakteri termofilik berkisar 7,9 kali 10 pangkat 8 colony forming unit per gram. Yang kedua yaitu aktivitas enzim
karena enzim berperan dalam mendegradasi bahan organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Jenis enzim yang biasanya diukur meliputi dehidrogenase, yaitu adalah enzim yang menunjukkan tingkat respirasi dan aktivitas biologis yang tinggi dalam kompos. Kemudian selulase, enzim untuk mendegradasi selulosa, komponen utama dinding sel tumbuhan. Kemudian terdapat amilase, enzim ini memecah pati atau amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Selain itu ada enzim protease yang mendegradasi protein menjadi asam amino. Parameter biologis lainnya adalah ketiadaan kompos terhadap bakteri patogen. Patogen dalam aktivator kompos dalam bentuk apapun idealnya tidak boleh ada karena dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia, hewan, dan lingkungan serta dapat mengganggu proses pengomposan yang sehat. Keberadaan patogen dalam aktivator kompos dapat mencemari kompos akhir dan berpotensi menyebar melalui penggunaan kompos tersebut. Contoh bakteri patogennya yaitu Escherichia coli, terutama strain 0157H7, Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, dan sebagainya. Mengapa penting untuk dilakukan uji efektivitas kompos baik secara fisika, kimia, maupun biologis? Why is it important for us? Karena untuk memberikan gambaran bioaktivator memengaruhi lingkungan fisik mikroba, transformasi kimia bahan organik, dan komunitas mikroba. Kemudian, untuk menilai kualitas kompos secara komprehensif. Kemudian, hasil pengujian dapat digunakan untuk mengoptimalkan jenis dan dosis bioaktivator. Nah, setelah kita bahas gimana proses kerja urin kambing sebagai bioaktivator dan manfaatnya dalam pembuatan kompos, sekarang yuk kita simpulkan bareng-bareng. Kira-kira seberapa besar sih potensi urin kambing ini dalam meningkatkan kualitas kompos? Jadi, bisa dibilang urin kambing itu punya manfaat besar buat bantu proses pembuatan kompos. Kandungan nutrisinya, terutama nitrogen dan kalium, bikin bahan-bahan organik lebih cepat terurai. Nggak cuma mempercepat, tapi juga bikin kualitas kompos jadi lebih bagus, lebih kaya nutrisi, dan baik buat kesuburan tanah. Pakai urin kambing sebagai bioaktivator itu nggak ribet, murah, dan pastinya ramah lingkungan. Cocok banget buat mendukung pertanian yang lebih alami dan berkelanjutan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.